rumah menyaksikan secara live channel YouTube kami, Darul Asfa TV, serta anak-anakku yang turut memeriahkan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah melimpahkan segala berkat, nikmat, dan rizkinya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali di musola kita tercinta Darul Asfa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa, salawat serta salam selalu kita junjungkan, kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Muhammad SAW. Semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kami menyampaikan Yayasan Darul Asfa mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada panjenengan semuanya, hamba Allah yang turut berpartisipasi mendukung semua program-program yayasan kami, yang diantaranya ada wakaf sumur, TPQ anak, TPQ dewasa, donasi Jumat berkah, serta majelis taklim Darul Asfa. Nah, atas bantuan panjenengan semuanya, kami sungguh berterima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila panjenengan kersa untuk berdonasi, menyisihkan sebagian dari rezekinya, tetap kami buka kesempatan bagi panjenengan semua, Bapak dan Ibu, yang mana nantinya akan kami sebarkan infonya melalui grup-grup jamaah dan grup kajian kita. Nah, baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, di malam hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Alam, yang mana pada pertemuan sebelumnya beliau telah membawakan judul Memahami Al-Quran dengan Ulumul Quran. Nah, pada malam hari ini beliau akan membawakan judul Memahami Al-Hadis dengan Ulumul Hadis. Nah, bagaimana nanti isi dari materi yang akan beliau sampaikan? Nah, sebelum itu, seperti biasa, nanti kita akan diselingi dengan azan Isya, kemudian dilanjutkan dengan kajian, dan ditutup dengan sesi tanya-jawab. Nah, maka dari itu, mari kita simak bersama-sama, silakan di silent HP-nya, dan disiapkan pertanyaannya nanti. Nah, baik, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Alam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam rangka majelis ilmu, majelis ta'lim. Salam dan salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik yang secara online maupun offline, kita berdoa bersama kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Nah, pada malam hari ini seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa materinya adalah memahami hadis dengan ulumul hadis. Bapak Ibu sekalian, di kalangan umat Islam, banyak di antara kita yang menggembor-gemborkan, yang mengatakan bahwa kita harus berpedoman pada Quran dan hadis. Dan ini dianggap sebuah kebenaran.
Bahkan orang-orang yang memiliki pemahaman menyimpang sekalipun menggembor-gemborkan untuk berpegang kepada Quran dan hadis. Sehingga ketika mereka diberitahu tentang kekeliruannya dalam beragama, banyak di antara mereka yang kemudian mengatakan, setiap hari kami mengkaji Al-Quran, setiap hari kami mengkaji hadis, tidak mungkin kami sesat. Dan itu pula yang pernah saya rasakan selama puluhan tahun. Sampai pada akhirnya takdir membawa saya ke tempat yang berbeda. Ketika saya memberanikan diri untuk mengambil studi hadis di sebuah universitas Islam. Yang di universitas itu ada lebih dari 30.000 mahasiswa. Ternyata yang berani ngambil studi hadis cuma satu. Waktu itu, wah ini kok kayaknya berat, ternyata tidak ada yang ngambil ini. Benar saja ketika saya ngambil ilmu hadis, studi hadis, dosennya 3, muridnya 1. Dapat jenengan bayangkan bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang diajar oleh 3 orang profesor. Dan Masya Allah, di akhir perkuliahan saya menyimpulkan bahwa orang yang berpedoman pada hadis cenderung sesat. Jangan pulang dulu nggih. Langsung pulang, wah ini ustadznya menyesatkan hadis ini. Cenderung sesat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa orang yang berpedoman pada Quran itu cenderung sesat. Ketika Al-Quran tidak dipahami berdasarkan ulumul Quran. Seperti yang masyhur di kalangan umat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dalilnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal melihat tafsir manapun tidak demikian maknanya. Fitnah di situ maksudnya adalah asyirku. Syirik itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, wa kadzalikal hadits, seperti itu juga yang terjadi di hadis, bahkan lebih kompleks lagi. Yang tersebar di kalangan umat itu lebih banyak hadis yang maudhu, yang dhaif, yang palsu. Sehingga apa yang dipahami umat ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya menyelesaikan studi, saya hampir menangis. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Saya selama ini mengajar hadis kemana-mana. Ternyata apa yang saya ajarkan adalah sebuah kesesatan. Karena apa? Saya mengajarkan hadis tidak berdasarkan ulumul hadis, tapi berdasarkan pemikiran yang menyimpang. Maka hari ini saya akan sedikit mengupas tentang ilmu hadis. Ulumul hadis. Jadi kalau kita mau belajar hadis, pakailah ulumul hadis. Karena banyaknya aliran-aliran yang menyimpang, rata-rata karena belajar hadis tidak menggunakan ulumul hadis. 6. Kita lihat pertama bagan. Ya. Bagan hadis seperti ini. Ulumul hadis. Jadi hadis itu terdiri dari 2 hal, yaitu sanad dan matan. Sanad dan matan. Sanad itu adalah rantai keguruan.
dari Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, sampai kepada kita sekarang. Itu sanad. Sedangkan matan, ini jangan ditambah N ya, mantan. Nah, agak berbeda matan dengan mantan. Sedangkan matan itu artinya adalah isi dari hadis itu sendiri. Ilmu yang mempelajari tentang sanad itu namanya adalah hadis, ilmu hadis diroyah. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang matan itu namanya ilmu hadis riwayah. Nah, kalau hadis diroyah matan, hadis diroyah sanad, itu yang dibahas adalah perawih. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini dari siapa, kepada siapa, terus sampai kepada kita. Sedangkan ilmu hadis riwayah, dia lebih berfokus pada isi hadisnya. Apakah hadis ini qauliyah? Artinya diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hadis ini fi'liyah? Dilakukan oleh Nabi dan dicontoh oleh sahabat? Ataukah hadis ini takririyah? Takririyah artinya sahabat yang mengerjakan, lalu Nabi menyetujui. Yang terakhir sifatiyah, yaitu hadis yang melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh sifat-sifat Nabi yang di situ Nabi itu orangnya putih, itu sifatiyah. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk oplas kemudian memutihkan kulit kita, karena itu hubungannya bukan dengan sunnahnya Nabi, meskipun itu hadis tentang Nabi. Ya, itu meskipun hadis tentang Nabi bukan berarti kemudian kita mengikuti, karena itu bukan bagian dari sunnah. Nah, adapun ilmu periwayatan hadis, ya, ilmu riwayat hadis, kita fokus ke sini, ya, ilmu diroyah yang membahas sanad, ilmu riwayat hadis itu ada kitabnya namanya Rijalul Hadis. Rijalul Hadis ini adalah khusus kitab yang membahas nama-nama perawi. Kalau di rumah ada salah satu kitab Rijalul Hadis, ada sekitar 35 jilid. Satu jilid segini, Pak. Itu kalau mau tahu hadis ini, perawihnya ini siapa sih orang yang disebutkan. Orang ini begini. Khusus membahas tentang Rijalul Hadis, perawih hadis. Saya belum selesai dan kemungkinan besar seumur hidup saya tidak selesai itu. Kalau segini, saya hanya membuka ketika diperlukan. Ini perawih apa ini kok saya perlu untuk mengetahui riwayatnya, maka baru membuka. Nah, untuk menyatakan perawih ini sahih atau dhaif, itu muncul kemudian namanya jarh wa ta'dil. Ilmu khusus untuk jarh wa ta'dil ini betul-betul meneliti, kemudian menjelaskan apakah perawih ini siqah atau perawih ini dhaif. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian kita masuk ke matan hadis, ya. Dalam matan hadis ada namanya gharibul hadis. Gharibul hadis itu artinya adalah hadis-hadis yang gharib, yang asing. Dan di situ kalimat-kalimat itu membutuhkan penjelasan lebih, karena mungkin di kalangan bahasa Arab sendiri itu bukan sesuatu yang umum. Salah satunya itu. Contoh kata tahannus dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Dijelaskan kembali bahwa at-tahannus huwa at-ta'abbud.
Tahannus di zaman Nabi itu maksudnya adalah beribadah dengan cara menyendiri. Nah, ada yang namanya ilmu mukhtaliful hadits. Ilmu mukhtaliful hadits ini artinya adalah ilmu tentang perselisihan hadis. Ada hadis itu kayaknya hadis ini bilang A, kok hadis ini bilang B. Orang awam menganggapnya, oh ini kayaknya hadis ini bertentangan. Sebenarnya hadis tidak ada yang bertentangan. Hadis tidak ada yang bertentangan. Sama dengan ayat. Ayat itu seakan-akan ada yang bertentangan. Tapi kalau kita ngerti ulumul Quran, maka tidak ada yang bertentangan sesungguhnya. Sesungguhnya dia mungkin ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan. Nah, maka untuk mengetahui perselisihan itu, kita membutuhkan beberapa ilmu. Di antaranya adalah asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran, ilmunya namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis, sebab-sebab terjadinya hadis. Jadi Nabi bersabda demikian tuh karena apa? Ya, jangan sampai kita tidak memahami asbabul wurud hadis, kemudian langsung mencaplok, wah Nabi bersabda demikian, padahal tidak nyambung. Ya, padahal tidak nyambung. Seperti asbabun nuzul ayat yang pernah saya contohkan di pertemuan sebelumnya, lakum dinukum waliyadin. Padahal asbabun nuzul ayat itu tidak begitu. Jadi ketika ada berbeda cara ibadah, ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah misalnya. Kemudian kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, silahkan. Seakan-akan kita berbeda agama. Padahal Nabi mengucapkan lakum dinukum waliyadin atas perintah Allah itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Agak sedikit, agak dikecilkan sedikit lah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu coba buka asbabun nuzulnya. Sama itu ucapan Nabi kepada orang-orang kafir. Karena dia tidak belajar ulumul Quran, jadi ya pokoknya agak-agak mirip gitu. Nah, begitu pula ilmu hadis. Ilmu hadis ada namanya asbabul wurud. Ada yang namanya nasikh dan mansuh. Sebagaimana Al-Quran ada ayat yang dimansuh. Ayat yang dimansuh. Nah, hadis juga demikian. Kadang-kadang ada hadis yang sahih awalnya, maka kemudian hadis ini dimansuh dengan hadis yang baru yang lain. Kemudian untuk memahami hadis itu tidak boleh dengan pemikiran kita. Harus dengan syarah hadis. Syarah hadis kalau dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ada ulama-ulama yang memang menjelaskan begini loh pemahamannya. Nah, salah satu ilmu yang terbaru yang sekarang ini kita pakai itu namanya adalah takhrijul hadis. Takhrij itu artinya adalah ilmu yang mentakhrij, mengeluarkan hadis ini dari mana. Nah, kita perhatikan sebuah hadis ini. Nah, ini kan hadis yang masyhur di kalangan kita, nggih? Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bapak Ibu yang hadir, kira-kira ini hadis napa bukan? Hadis napa bukan? Hadis napa bukan? Hadis nggih? Hadis? Saya katakan bukan. Kok bisa? Iya. Hadis sudah kita katakan tadi bahwa hadis itu harus ada sanad dan matan. Ini hanya matan ini. Tidak ada sanadnya ini. Sehingga ini belum cukup dikatakan sebagai hadis. Jadi hadis itu harus ada sanad, ada matan. Itu yang pertama. Supaya orang itu tahu bahwa memang ini hadis. Imam Bukhari rahimahullah, beliau hafal
Al-Quran usia 10 tahun dan di usia belasan tahun sudah hafal ratusan ribu hadis. Meskipun kalau ngaji nggak pernah bawa catatan. Kayak panjenengan kan ya kalau ngaji nggak pati bawa catatan. Kayak Imam Bukhari lah kurang lebih. Anggapannya seperti itu. Sampai suatu saat dicela oleh senior-seniornya. Karena yang dia masih umur 10 tahun itu, yang lain sudah tua-tua, ngaji, buat catatan terus. Imam Bukhari ditanyain sama dua orang angkatan letingnya, kakak tingkatnya. Kamu itu kalau ngaji kayak gitu aja, kira-kira hendak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Diam saja Imam Bukhari. Iya. 14 hari kemudian beliau bertanya, coba kalian buka catatan kalian. Dibuka catatannya. Banyak ya. Itu kurang, harusnya ada tambahan hadis ini, hadis ini. Beliau menambahkan 15.000 hadis yang tidak tercatat oleh dua orang ini. Padahal beliau tidak bawa catatan. Betul-betul hafal di luar kepala. Masya Allah. Disitulah dua orang sahabatnya Imam Bukhari mengatakan belum ada yang bisa mengalahkan hafalan dari Imam Bukhari. Dan beberapa puluh tahun kemudian dia hafal 100.000 hadis yang sahih beserta sanadnya dan 200.000 hadis yang tidak sahih beserta sanadnya. Dan tahu hadis ini tidak sahihnya karena apa? Insya Allah di antara kita termasuk saya tidak ada satu orang pun yang hafal hadis beserta sanadnya. Nek matannya tok mungkin ada 1-2 hadis yang kita hafal. Kalau sanad insya Allah enggak. Lah Imam Bukhari ini pernah dites oleh, ada yang menerangkan 10 ulama, ada yang menerangkan 20 ulama, ada yang menerangkan 40 orang ulama di Irak. Karena masyhur dia. Ini adalah orang yang imamul hadis dan sebagainya. Nah, karena dites, setiap ulama membacakan 10 buah hadis yang sanad dan matannya diacak. Hadis yang sanadnya A, matannya B, yang matannya B, sanadnya C, yang diacak begitu. Gimana? Menurut kamu hadis mana yang benar? Kata Imam Bukhari, tidak satupun hadis yang kalian bacakan itu ada yang benar. Saya tidak kenal itu. Soalnya hadis yang kamu baca sanadnya matannya di situ, yang matannya di sini tadi sanadnya di situ, yang sanadnya di sini matannya di sini. Wah, dia hafal, betul-betul hafal semuanya Bapak Ibu. Karena apa? Karena salah matan, salah sanad hadis, tertukar aja antara guru dengan murid, yang misalnya Abdullah bin Amr menjadi Amr bin Abdullah, itu sudah menyebabkan hadis menjadi dhaif. Apalagi ketukar sanad. Maka Imam Bukhari mengatakan saya tidak kenal itu ada hadis yang kalian bacakan bukan hadis itu. Karena kalau hadis harus ada matan, ada sanad. Nah ini harus kita pegang nomor 1. Jadi kalau ada orang nge-share di WA, barang siapa yang begini kok tidak ada sanadnya, jangan ikut di-share. Karena ada ancamannya. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku Nabi, maka hendaklah bertempat di neraka. Salah satu pendusta yang pertama adalah orang yang memang sengaja bikin hadis palsu untuk kepentingan politik atau kepentingan ekonomi. Karena hadis palsu itu muncul salah satunya karena kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Nah, ini supaya laris ini kita bikin hadis palsu. Barang siapa yang berziarah ke makam ini nanti akan seperti pahalanya umroh misalnya. Ah itu. Ya karena kepentingan ekonomi. Atau zaman dulu terjadi peperangan perang saudara, akhirnya bikin hadis-hadis palsu untuk melindungi pemerintah. Nah, munculnya hadis palsu begitu. Yang sengaja bikin begitu terancam masuk neraka. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu dasarnya asal-usulnya hadis, kemudian ketidaktahuannya ini tidak sadar diri, dia terus menyebarkan.
Padahal ternyata hadis yang disebarkan ini adalah hadis dusta. Dalam hadis Muslim dikatakan ahadul kadzibain. Termasuk cukup salah seorang kalian dianggap sebagai pendusta apabila dia menyampaikan apapun yang dia dengar tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi hadis ini benar, sahih atau tidak. Maka syarat pertama yang kita pegang pada malam hari ini, kalau ada share-sharean, barang siapa begini kata Rasulullah, kok tidak ada sanadnya, jangan di-share. Itu bukan hadis, karena hadis itu harus ada sanad, ada matan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau panjenengan menemukan hadis seperti ini, sama. Sami itu Rasulullah, bedanya di sini ada nomornya. Kemudian di sini di bawah ini ada catatan kaki, ya. Di sini ada keterangan Bukhari. Ini berarti hadis ini dinukil dari hadis Imam Sahih Bukhari, nomor hadis pertama. Maka kalau sudah dapat seperti ini, kita boleh Bapak Ibu nge-share tanpa sanad. Ya, inilah yang disebut ilmu takhrij hadis. Jadi dia tidak ada sanadnya, hanya matan, tapi kita bisa menunjukkan bahwa hadis ini dinukil dari mana. Biasanya barang siapa begini diriwayatkan oleh HR siapa? HR Bukhari nomor hadis sekian. Nah, itu boleh di-share. Berarti itu sudah terpenuhi syaratnya sebagai hadis. Bahwa dia selain matannya juga ada takhrijnya yang bisa dicek. Ini hadis Bukhari halaman nomor hadis pertama. Kita cek misalnya di hadis ini. Coba perhatikan. Nah, ini Sami'tu Umar ibn al-Khattab 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu. Ini sama nih. Nah, sama persis kan? Meskipun tidak ada sanadnya, tapi ada takhrijnya seperti ini, ada keterangan Imam Bukhari, ya. Maka kita bisa ngecek itu. Kita bisa ngecek, oh hadis Bukhari nomor hadis 1. Buka aja PDF-nya Bukhari, kalau punya kitabnya buka kitabnya. Ini innamal a'malu binniyah. Ya, ini PDF-nya. Atau kalau hadis aslinya bisa dilihat seperti ini. Ini hadisnya Imam Bukhari. Nah. Nih, nomor hadis pertama, haddatsana Al-Humaydi dan seterusnya. Ini bisa cek PDF, bisa cek kitabnya kalau punya juga bisa, atau mau cek maktabah. Nah, kalau sekarang gampang itu punya aplikasi maktabah. Nih, Maktabah Samilah. Nih, sama nih. Ya. Ini Maktabah Samilah. Sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu. Hajar, sama persis. Ya, jadi di maktabah bisa dicek, kemudian di PDF bisa dicek, di kitab aslinya bisa dicek. Ini menunjukkan berarti hadis itu betul-betul hadis. Nah, ini bisa kita cek itu kalau di sini ada takhrijnya. Ada takhrijnya bahwa ini adalah hadis Imam Bukhari, nomor hadis yang pertama. Ini yang tadi saya berikan ini. Ya. Jadi ada sanad, ini ada sanadnya di sini, ada matannya. Ya, kalaupun tidak ada sanadnya, dia pakai takhrij hadis itu juga mencukupi. Nah, ini ilmu yang terbaru. Kalau dulu harus ada sanad, ada matan. Kalau sekarang ada istilah yang namanya takhrij hadis karena hadis sudah dibukukan. Nah, ini yang namanya takhrij hadis. Ya. Kita lihat kalau hadis lengkapnya, hadis lengkapnya seperti ini. Nah, ini lengkap. Jadi yang hijau ya. Yang hijau itu adalah sanad namanya. Yang merah adalah matan. Yang warna satunya itu apa itu nomor yang ini? Ungu ya. Yang ungu namanya takhrij. Ini lengkap. Berarti ada sanadnya, ada matannya, ada takhrijnya. Itu kalau yang di sini kita lihat ini. Nah, ini sanad, yang hijau sanad, yang merah matan,
Yang ungu adalah takhrij. Ini versi lengkap. Nah, ini versi lengkap. Jadi kalau mengeluarkan hadis, ada sanadnya, ada matannya, kemudian ada takhrijnya. Ya, kalau kita cek sama haddatsana Al-Humaydiyu, rupanya Abdullah ibn Zubair, qala haddatsana Sufyan dan seterusnya. Ini sama. Kalau kita cek di sini, nah lihat. Haddatsana Al-Humaydiyu, Abdullah ibn Zubair, sama persis. PDF. Atau lihat di maktabah, nih juga sama, haddatsana Al-Humaydiyu Abdullah bin Zubair, sama persis. Ini berarti hadis beneran. Oh, hadis Bukhari nomor hadis pertama ternyata memang demikian, sanadnya ada, matannya ada, lengkap. Mau dicek di hadis yang seperti ini juga bisa, sama persis. Ini berarti hadis beneran. Hadis beneran. Nah, kita kembali ke sini. Ya, ini versi lengkap. Nah, yang hijau itu Bapak Ibu, itu namanya sanad. Dari sanad itulah kita mengetahui hadis itu apakah sahih atau dhaif. Dari sanad. Sehingga kalau hadis itu tidak ada sanadnya, kita nggak tahu itu hadis sahih apa hadis dhaif. Makanya dikatakan itu bukan hadis itu. Karena kita tidak bisa ngecek apakah dia sahih atau dhaif. Nah, ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis seperti ini yang Al-Humaydiyu, nah ini namanya perawi. Ya, haddatsana Sufyan. Sufyan ini perawi, Yahya bin Sa'id ini perawi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang itu namanya tadi adalah ilmu rijalul hadis. Adapun untuk mengetahui ini sahih atau dhaif, kita sebut sebagai jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Nah, dan dari sini hadis sahih atau tidak. Nah, kalau orang belajar ilmu hadisnya beneran, maka bisa seperti ini. Nah, ini lengkap. Jadi ini matannya yang merah, yang ungu ini adalah takhrijnya, yang ini sanadnya Imam Bukhari kepada Rasulullah. Yang kuning ini sanad dari saya sampai ke Imam Bukhari. Sanad dari saya belajar arwihi, saya belajar riwayat ini dari syekh saya namanya Abu Zuhroh. Ya. Dia belajar dari gurunya namanya Syekh Khalid Abdul Karim. Bahwa ilmu kamu betul-betul bersanad, betul-betul belajar, enggak ngarang. Meskipun sebenarnya kalau orang itu membaca sendiri apa yang ada itu juga tidak salah. Karena hadis itu sudah jadi, sudah dibukukan, maka tidak dikatakan ini hadisnya sahih atau dhaif, tidak. Tapi kalau punya yang seperti yang kuning ini menunjukkan bahwa jenengan sahih hadis Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari belajar kepada gurunya namanya Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair belajar kepada Sufyan. Sufyan belajar kepada Yahya bin Sa'id. Yahya belajar kepada Muhammad bin Ibrahim. Muhammad Ibrahim belajar kepada Alqamah bin Ibn Waqqas Al-Laisi. Alqamah itu belajar kepada Umar. Umar belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dikatakan hadis. Ya, kalau kita mampu menunjukkan sanadnya, paling tidak nggak usah yang kuning, paling tidak yang hijau itu sudah bagus. Ya, paling tidak yang hijau itu sudah bagus. Itu berarti betul-betul itu adalah hadis yang benar. Nah, itu yang dikatakan di bab kita di sini bahwa belajar hadis ada sanad, ada matan. Kalau misalnya sanadnya terpaksa belum punya, paling tidak ada takhrij. Ya, paling rendah kita ada takhrijnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh imam ini, nomor hadis sekian. Sehingga kita bisa ngecek. Ngecek di PDF bisa, ngecek di kitab bisa, ngecek di maktabah bisa. Atau buka di internet bisa. Paling tidak seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada tidak ada takhrijnya, itu susah ngeceknya. Ini dari mana ini hadis ini? Tidak semua yang berbahasa Arab itu kemudian dikatakan hadis. Contoh. Hadis yang
dianggap hadis. Dijelaskan bahwa an-nadhafatu minal iman. Pernah dengar Pak ya? Artinya kebersihan sebagian dari iman. Ini kok hadis apa bukan? Bukan. Apa itu Pak? Iya, itu ucapan orang Arab, bukan hadis. Ketika kita menganggap itu adalah hadis, maka kita termasuk pemalsu hadis. Karena huwal hadisu la aslalah. Hadis itu tidak ada asal usulnya, enggak ada sanadnya itu. Ya. Bahkan di kumpulan hadis maudhu sekalipun tidak ada. Jadi hadis maudhu itu hadis palsu. Ada kitabnya sendiri. Saya punya ada sekitar 6 kitab yang membahas tentang hadis palsu. Saking palsunya, bahkan di kumpulan hadis palsu pun tidak muncul. Saking palsunya. Di kumpulan hadis palsu tidak muncul. Nah, maka kita jangan terbiasa menyampaikan hadis kalau kita tidak tahu ini sahih apa tidak. Dan yang aneh yang beredar di kalangan umat Islam itu adalah kebanyakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu. Bahkan dijadikan hafalan wajib di lembaga-lembaga Islam. Saya jadi, aduh gimana ya cara untuk menyampaikan ini. Jadi begitu saya ngerti tentang ilmu hadis, saya satu istighfar karena ternyata saya banyak menyampaikan hadis-hadis keliru. Hadisnya sahih, kadang-kadang sayanya keliru menyampaikan karena tidak berdasarkan hadis ulumul hadis. Kadang-kadang memang itu bukan hadis, kadang-kadang itu memang hadis yang maudhu atau palsu yang saya sampaikan. Yang pertama begitu, yang kedua saya bingung melihat betapa banyak beredar di kalangan umat Islam adalah hadis-hadis yang maudhu dan palsu. Maka perlu bagi kita, kalau saya katakan bahwa orang yang berpegangan pada Quran dan hadis itu rata-rata sesat. Kenapa? Karena dia tidak mengkaji Quran dan hadis. Iya. Dia tidak mengkaji Quran dengan ulumul Quran, tidak mengkaji hadis dengan ulumul hadis. Nah, jadi itu yang yang bisa saya sampaikan tentang sedikit ilmu sanad dan matan hadis. Nah, nanti masih banyak kalau ilmu ulumul hadis. Ada dulu nggih? Nggih. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. أشهد أن لا إله إلا الله
Kita lanjutkan ya. Nah, tadi adalah sekilas tentang ulumul hadis, ilmu-ilmu al-hadis dalam mempelajari hadis. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh hadis. Hadis dilihat dari ujung sanadnya. Dilihat dari ujung sanadnya. Itu ada 4 jenis. Ujung sanadnya saja. Yang dekat dengan sanadnya. Contoh ujung sanad di sini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti ujung sanadnya adalah Nabi. Maka hadis ini disebut sebagai hadis marfu. Ini beda dengan pelajaran nahwu nggih. Yang sudah belajar nahwu, kalau dalam ilmu nahwu ada namanya marfu, mansub, majrur dan majzum. Nah, tapi kalau ilmu hadis beda. Kalau ujung sanadnya kepada Rasulullah, maka disebut hadis marfu. Kalau ujung sanadnya kepada Allah, karena ada firman Allah yang tidak dimuat dalam Al-Quran, maka hadis itu disebut hadis qudsi. Hadis qudsi. Kalau ujung sanadnya pada sahabat, maka hadis ini disebut hadis mauquf. Kalau ujung sanadnya pada tabi'in, maka dia disebut sebagai hadis maqtu. Maqtu. Kalau ujung sanadnya sudah di bawahnya tabi'in, maka bukan lagi hadis. Bukan lagi sebagai hadis. Tapi itu disebut qaul ulama, ucapan ulama. Nah, itu hadis dilihat dari ujung sanad yang seperti ini. Kalau dilihat dari sanadnya misalnya kita lihat hadis ini sanadnya. Nah, ini ada sanad. Ada hadis yang sahih. Karena dilihat sanadnya semua perawihnya Humaidi, kemudian Sufyan, Yahya, Muhammad bin Ibrahim, Alqamah. Ini semua orang-orang yang sahih. Maka dia disebut sebagai hadis yang sahih. Ada satu saja perawihnya yang dhaif, maka dia turun derajatnya menjadi hadis yang dhaif. Ada satu perawihnya yang sebenarnya dia tuh sikoh dulunya. Cuman hafalannya kadang-kadang keliru. Kadang-kadang keliru. Maka hadisnya turun yang tadinya sahih menjadi hasan. Hadis hasan. Imam Bukhari itu pernah datang ke seorang ulama ingin belajar ilmu hadis karena ulama ini tersohor. Kemudian ulama itu mengatakan, ya memang saya biasa mengajar hadis. Ternyata ulama itu ngambil pasir, kemudian ngelempar pasir, ngelempar ayam. Ayam datang. Maka Imam Bukhari mengatakan, saya tidak akan belajar hadis kepada engkau. Karena ayam aja kau tipu. Maka dia menjelaskan kepada umat bahwa jangan pernah belajar hadis sama orang ini. Ini bukan gibah. Tapi dia menjelaskan tabiat ulama seperti ini tidak pantas. Dia turun derajatnya bukan sebagai perawi yang sikoh. Sehingga Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadis dari dia. Lah kira-kira kalau kita ada yang pantas jadi sikoh apa enggak? Nah, itu yang dibahas dalam ilmu jarh wa ta'dil. Bahkan salah satu yang dikatakan menurunkan harga diri, ya, menurunkan harga diri seorang ulama di zaman periwayatan hadis, menurunkan harga diri atau muru'ah adalah orang yang makan di warung. Di antara kita siapa kira-kira yang tidak pernah makan di warung ini? Kayaknya kok pernah semua. Sehingga seandainya kita menjadi perawi hadis di zaman itu, maka kita termasuk perawi dhaif tok di sini. Untungnya kita hadir itu setelah zaman terbukukannya hadis. Zaman terbukukannya hadis, sehingga di situ sudah ada hukum hadis ini sahih atau dhaif. Sehingga kita tidak termasuk. Kita sudah masuk ke garis kuning tadi itu, sudah tidak ngaruh. Sudah tidak ngaruh apakah hadis ini sahih atau dhaif. Di zaman sebelum terbukukannya hadis sangat berpengaruh tabiat seorang ulama, muru'ah seorang ulama.
Nah, kalau kita bahas jarh wa ta'dil, wah ini aku seandainya saya hidup di zaman itu maka saya termasuk orang yang didoifkan. Untung hidupnya setelah zaman terbukukannya hadis, jadi kita tidak ketahuan doif kita. Karena hadisnya sudah dianggap sahih. Nah, itu hadis yang sahih, hasan, dan doif. Nah, jenis hadis doif itu sendiri ada sekitar 381. Jenis hadis doif. Kalau misalnya hadis doif ada 4 yang betul-betul tidak boleh digunakan oleh umat, bahkan disampaikan pun harus menyampaikan kedoifannya. 1, hadis maudhu, hadis palsu. Yang kedua, hadis matrukul hadis. Ya. Yang ketiga, mungkarul hadis, hadis yang diingkari. Yang keempat adalah dhaifun jiddan. Nah, hadis-hadis di bawah itu, di atas itu masih bisa dipakai. Dan ada syarat-syarat dalam penggunaan hadis dhaif. Salah satunya tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah yang sahih. Nah, saya katakan bahwa orang yang berpedoman pada Quran hadis itu rata-rata sesat. Itu bukan berdasarkan katanya-katanya, itu betul-betul hasil penelitian. Karena apa? Orang yang biasa mengatakan bahwa kita berpedoman pada Quran hadis, dipastikan orang itu biasanya tidak pernah belajar ulumul hadis. Kenapa? Karena ulumul hadis membahas bahwa ada ta'rif, ada perbedaan antara hadis dengan sunnah. Itu kan dalilnya jelas itu. Apa? Dalilnya jelas. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Iya, karena dia tidak belajar ilmu ulumul hadis seperti yang pernah terjadi dengan saya, akhirnya telah kutinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan sesat, akan saja tidak. Ditambahilah kata-kata itu supaya lebih meyakinkan. Akan saja tidak. Selama kamu berpegang teguh pada Quran dan hadis. Padahal lafaz hadisnya bukan mengatakan Quran dan hadis. Kitabillah wa sunnatin nabi. Nah, sunnah itu ternyata adalah salah satu jenis hadis. Sunnah itu adalah hadis marfu yang terkonfirmasi sahih dan muhkam. Tidak semua hadis marfu itu sahih. Karena satu saja perawihnya yang dhaif, maka dia menjadi hadis yang dhaif, maka itu bukan sunnah. Ketika hadis itu tidak marfu, maka dia bukan termasuk sunnah. Jadi harus marfu dulu. Setelah marfu, terkonfirmasi sahih. Semua periwayatnya sahih. Namun, tidak semua hadis sahih itu kemudian muhkam. Tidak semua hadis sahih bisa dipakai. Jadi bukan hanya sekedar sahih. Harus muhkam. Karena ada hadis-hadis yang mansuh. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir itu tingkatan sahih paling sahih. Tapi tidak semua ayat Quran itu muhkam. Banyak ayat yang mansuh. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hei orang iman, jangan dekat-dekati sholat, jangan laksanakan sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Arti ayat itu kalau tidak sholat ya mabuk, boleh-boleh saja. Dan itu yang terjadi di zaman sahabat. Dan itu mutawatir. Tapi tidak muhkam. Tidak muhkam. Begitulah hadis. Hadis itu jangan, ini hadisnya sahih, kemudian langsung dipakai. Harus ada ilmu untuk mengetahui itu. Saya tunjukkan sedikit hadis yang ini kalau bapak-bapaknya seandainya tidak dimansuh, ini wah senang sekali nih. Jangan pulang dulu Pak ya, sampai selesai loh. Nanti pulang langsung, wah dalilnya jelas sahih gitu. Ini hadis sahih Muslim.
Sanadnya ada. Ya, lengkap dan ada di hadisnya. Jenengan cek di maktabah, jenengan cek di internet, cek di kitabnya, ada semua. Saya bacakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, fa'adzina lana, maka Nabi mengizinkan kepada kami fil mut'ah, untuk nikah mut'ah. Sedang napa mboten, Pak? Wah, ini cocok, langsung pulang. Hadisnya sahih. Saya bilang jangan pulang dulu. Karena sudah saya katakan tadi bahwa hadis sahih tidak selalu bisa dipakai hukum. Karena ada hadis sahih yang sudah mansuh. Jangan langsung pulang dulu. Wah, seneng di foto. Hadisnya jelas ini. Terus besok mencari-cari gitu. Kita buka hadis selanjutnya ini. Coba perhatikan. Hadisnya saya bacakan lengkap. Yang tadi itu masih spill. Ini saya bacakan lengkapnya. Apa sih nikah mut'ah itu? Dan harapan saya jangan ada yang karena saya menyampaikan hadis sahih ini kemudian jenengan melaksanakan, karena ini bukan hadis yang muhkam. Mau ada hadisnya, sing penting ono hadisnya. Jangan gitu. Ya, kita lihat. Adzina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada kami untuk nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Memberikan mas kawin kepada seorang wanita untuk dinikahi selama beberapa hari. Misalnya Mas Ustadz Andi misalnya. Wah, saya mau ke Surabaya. Saya bawa uang 100.000. Saya nikahi jenengan 3 hari. Wah. Itu nikah mut'ah namanya. Ya nikah ada mas kawin, ada mahar, ada wali. Tapi 3 hari kemudian maka hangus, meskipun tidak dicerai hangus. Cocok enggak, Pak? Jose. Ya, fantolaktu ana wa rajulun ila imra'atin min Bani Amir. Maka saya dan teman saya, seorang teman saya berangkat mencari seorang wanita dari Bani Amir. Ka'annaha bakrotun aita. Dia ya perawan itu katanya. Faradna 'alaiha anfusana. Maka kami menawarkan diri kepada perempuan itu. Mau enggak saya nikah mut'ah? Faqalat, maka perempuan itu berkata, "Ma tu'ti, apa yang kalian berikan?" Ini mas kawinnya. Masya Allah, ini ya mirip dengan pelacuran kalau dipahami hadis ini sebagai pelacuran. Padahal dia nikah ini. Apa mas kawinnya? Ditanya. Faqultu ridai. Maka saya mengatakan selendangku. Jadi mas kawinnya hanya selendang. Kalau sekarang juga namanya sarung wadimor loh. Bawa satu sarung wadimor. Untuk 3 hari. Gitu. Jangan dipraktekkan Mas Andi ya. Ini sudah mansuh hadis ini. Sahih ini. Ini Sahih Muslim. Jangan buka kitab Sahih Muslim ada. Nomor hadis 1406. Kurang lengkap apa saya menerangkan. Tapi saya sudah menggarisbawahi ini tidak muhkam. Jangan langsung, wah siki cocok aku karo Ustadz iki. Ketoknya kok yo sesuai dengan selera iki. Nah, waqala sahibi ridai. Temanku juga menawarkan selendang. Sama-sama bawa selendang. Wa kana ridau sahibi ajwadu min ridai. Ternyata selendang temanku itu lebih baik daripada selendangku. Ya satunya wadimor, yang satunya mungkin ya sekenan gitulah. Hadiah lebaran. Nah, wa kuntu asyabbu minhu. Tapi aku lebih muda daripada temanku. Wah, lebih fresh. Yang satunya sudah beruban, yang ini masih fresh. Fa idza nadharat ila ridai sahibi ajabaha. Ketika perempuan itu melihat selendang dari temanku, wah dia tertarik karena selendangnya baik. Tapi wa idza nadharat ilayya ajabtuha. Ketika dia melihat ke fisik saya yang masih muda, maka perempuan itu senang, tertarik dengan fisik saya. Tsumma kemudian qalat berkata siapa perempuan, anta waridauka yakfini. Kamu yang muda, selendangmu yang jelek itu cukuplah untuk saya. Maka dia melakukan pernikahan. Mas kawinnya tadi selendang yang bulu itu. Ya.
Famakahtu ma'aha thalathan. Maka saya menikah dengannya selama 3 hari. Cocok enggak, Ustaz? Wah, ini belum selesai. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka kemudian Nabi mengucapkan, man kana indahu syai'un min hadhihi nisa. Siapa saja yang punya nikah mut'ah dengan wanita allati yatamatta, yang dia nikah mut'ah, falyukhallil sabilaha, maka hendaklah dia mengakhirkan. Akhir artinya itu sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat, perhatikan hadis berikutnya. Jadi kalau ngaji hadis jangan satu-satu. Diselesaikan hadisnya, kok satu langsung dibawa pulang. Wah, ini sahih. Sahih Muslim. Siapa yang membantah sahih Muslim? Oh, gayanya ngono. Kita lihat hadis berikutnya, masih di rentetan hadis itu. Ya. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin. Nah, ini namanya membacakan sanad hadis. Jadi kalau ngaji hadis itu yang afdol dibacakan sanadnya. Sanad yang hijau tadi. Kalau dibacakan sanad yang kuning itu hanya untuk di awal, untuk menyatakan bahwa sanad isnad kita tersambung kepada Rasulullah. Nah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Umar, haddatsani Ar-Rabi' ibnu Sabrah al-Juhani, anna abahu haddatsahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayyuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa. Kata Rasulullah, wahai manusia, sungguh aku telah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah bersama wanita. Sudah kuizinkan dulu. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah, qad harrama dzalik ila yaumil qiyamah. Hari ini, ya, Allah sudah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Yang tadi sudah seneng-seneng, wah tiba sudah eman yo diharamkan. Ya memang begitu hukumnya. Begitu hukumnya. Ya. Harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Faman kanat indahu minhunna syai'un. Siapa saja yang di sisinya masih ada ikatan pernikahan mut'ah itu, falyukhallil sabila, supaya dilepaskan. Ya. Jadi misalnya dia nikah kontrak selama 3 hari, baru sehari udah dilepaskan, udah diceraikan. Kalau memang mau nikah permanen deh. Nah, wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan jangan kamu ambil apa yang telah kamu berikan. Mas kawin yang sudah kamu berikan itu jangan ditarik kembali. Karena mas kawin itu penghalal dari farji seorang wanita. Nah, ini contoh ilmu hadis. Saya beberapa hari kemarin membaca sebagian golongan umat Islam yang menghalalkan nikah mut'ah. Pakai hadis-hadis sahih, Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Seandainya orang tidak belajar ilmu hadis, ada hadisnya Bukhari, ada hadisnya Muslim. Padahal hadis itu sahih, namun tidak muhkam, karena dia mansuh. Itu contoh betapa banyak hadis itu yang disalahgunakan oleh orang yang tidak belajar. Nah, berikutnya, untuk memahami hadis, ini harus melihat penjelasan para ulama, salafus soleh. Ya, kita perhatikan, ada hadis ini tenar di sebagian golongan. Nah, hadis ini ada nomor 5 ini, ya, itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, Imam Abu Daud dengan derajat hasan, nomor hadisnya adalah 4097. Nah, nih. Haddatsana Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Abu Daud, saya belajar hadis ini kepada Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Wa Muhammad bin Yahya, dan saya juga belajar hadis ini dari seorang ulama namanya Muhammad bin Yahya. Qala, berkata keduanya, haddatsan Abul Mughirah. Saya bercerita pada kami siapa Abul Mughirah. Jadi Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Yahya ini belajarnya kepada seorang ulama namanya Abul Mughirah. Haddatsana Sufwan. Lalu Abul Mughirah itu juga belajar kepada Sufwan. Tapi Imam Abu Daud, ada kata-kata ha itu, hiwalah, artinya ganti sanad. Imam Abu Daud selain belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Yahya,
dengan jalur dari Abul Mughirah dan Safwan. Dia juga belajar dari Amr bin Utsman. Amr bin Utsman belajar dari Baqiyah. Baqiyah belajar dari Safwan. Berarti sama-sama Safwan. Jadi Safwan itu punya murid. Yang pertama Abul Mughirah, yang kedua Baqiyah. Abul Mughirah punya murid Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Yahya. Sedangkan Baqiyah punya murid namanya Amr bin Utsman. Nah, ini semua 3 orang jalur murid ini semua didatangi oleh Imam Abu Daud untuk belajar hadis ini. Jadi kalau orang dulu belajar itu tidak satu orang guru saja. Jadi belajar juga ke guru yang lain. Ternyata sanadnya nyambung. Nah, nahwahu qala haddatsani Azhar ibn Abdullah al-Hurazi an Abi Amir al-Hauzani an Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qama fina faqala ala inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri fina, di kalangan kami. Faqal, maka Nabi bersabda, ala inna man qabalakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ingatlah, sesungguhnya umat sebelum kalian ahli kitab itu terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi millah sataftariku ala thalathin wa sab'in thintani wa sab'una finnar. Dan sesungguhnya agamaku ini, Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 diancam masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, dan 1 yang masuk surga. Nah, 72 golongan ini bukan organisasi, Bapak Ibu. Secara hadis itu bukan organisasi, itu adalah akidah, keyakinan. Dan akidah yang paling berbahaya itu adalah akidah Khawarij. Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah orang yang mengkafirkan orang yang di luar golongannya. Nah, wahyal jamaah. Dan 1 yang masuk surga itu adalah jamaah. Nah, sebagian umat Islam yang tidak belajar syarah hadis, dia mengatakan, jamaah ya kita ini. Maka di luar jamaah kita yang neraka semua, 72 itu. Yang surga ya jamaah kita. Dalilnya jelas. Ya dalilnya jelas. Jenengannya yang tidak pada jelas itu. Coba kita lihat Syarah Aunul Ma'bud. Ini Syarah Aunul Ma'bud dengan hadis yang sama, dia menerangkan secara rinci. Ala bitakhtifil litanbih wa inna hadhihi millah, yakni ummatahu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya agama ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Ini artinya semua juga Islam. Tidak boleh kemudian Islam yang satu kemudian mengkafirkan Islam yang lain. Bergolong-golongan, berbeda-beda, tapi semua masih umat Nabi Muhammad. Karena ada sebagian umat Islam, gara-gara hadis ini kemudian dia tidak mau sholat dengan orang Islam yang lain. Kenapa? Oh, itu bukan jamaahku. Itu kafir itu. Kafir? Enggak sih kafir, cuman tidak sah Islam. Ya bodoh. Kadang-kadang begitu, Pak. Itu yang pernah saya lakukan dulu. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah setelah kuliah. Tiba ngomong. Nah, itu dulu. Wahia ay al-wahdatu allati fil jannah. Adapun yang dimaksud 1 di surga ay ahlul Quran wal hadits wal fiqh wal ilm. Jadi yang dimaksud al-jamaah itu adalah orang-orang yang ahli Quran, belajar Quran dengan ulumul Quran. Wal hadis, ahli hadis, yang belajar hadis dengan ulumul hadis. Wal fiqh, dan fikih. Fikih itu betul-betul kesimpulan-kesimpulan dari Quran hadis yang diambil. Kalau yang sekarang terkenal ada 4 mazhab fikih yang paling masyhur. Sebenarnya fikih itu ada sekitar, mazhab itu ada sekitar 10. Tapi yang masyhur itu ada 4. Nah, maka kalau berbeda mazhab jangan sampai mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Itu ngawur itu. Oh ya, beda mazhab. Imam Syafi'i begini. Lah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu guru dengan murid. Kok malah kita yang di bawahnya malah saling mengkafirkan yang beda mazhab? Ya wis, enggak usah lakum dinukum lana a'maluna. Ya podo ayat itu. Karena tidak tahu akhirnya asal comot pokoknya. Nah, orang yang dimaksud al-jamaah yang akan masuk surga kata Rasulullah itu adalah orang yang mengikuti ahlul Quran. Tidak menjelaskan siapa orangnya, tidak menjelaskan golongannya mana, organisasinya apa, benderanya apa, enggak. Yang dijelaskan pokok dia ahli Quran, ahli hadis, kita ikuti, maka kita termasuk bagian dari jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, dia mengatakan al-jamaah
Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah siapa yang mencocoki kebenaran meskipun kamu sendirian. Bukan jamaah itu ada yang sebagai makmum, ada sebagai imam, itu dikatakan jamaah. Jamaah yang versi itu beda dengan ini. Ini ilmu hadis ini. Ijtama'u ala ittiba'i athari sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka berkumpul untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Fi jami'il ahwali kulliha. Dalam semua perbuatannya. Pokok dia ngikuti Quran, ngikuti hadis, maka dia termasuk al-jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk diantaranya. Walam yabtadi'u bit-takhrif wa taghyir. Mereka juga tidak berbuat bid'ah dengan takhrif dan taghyir. Ini adalah bid'ah akidah. Lah bid'ah itu ada beberapa jenis. Yang paling berbahaya adalah bid'ah akidah. Bid'ah akidah ini artinya memahami punya keyakinan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walam yubaddilu bil ara'il fasidah, dan mereka tidak mengganti sunnah Nabi itu dengan pandangan-pandangan yang rusak. Artinya semaunya sendiri. Hadis diartikan semaunya sendiri. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini bahwa kalau mau belajar hadis, paling tidak gunakanlah ulumul hadis. Kalau sekiranya tidak mampu, paling tidak tanya kepada orang yang ngerti. Jangan asal share hadis yang berakibat itu justru diancam masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta, diantaranya menyebarkan hadis palsu, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Dan mungkin lain kali kita akan bahas contoh-contoh hadis palsu, karena ini waktunya sudah lewat banyak ini ya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Disemogakan, monggo Bapak-bapak yang barangkali hendak bertanya. Nah, tafadhol. Nah, juga ini di dalam pada waktu Ramadan itu kan sering ada disampaikan para ya mau balik juga, katanya itu tidurnya orang puasa itu sama dengan ibadah ya, tapi tidak disebutkan perawi-rawinya. Nah, itu bagaimana menurut Ustadz ini? Terima kasih. Tidak menurut saya ya. Kalau saya itu tidak menurut saya. Tidurnya orang Ramadan itu bukan hadis, itu mungkin pengertian. Jadi orang itu ada yang berniat ibadah meskipun dia bukan ibadah. Contohnya kerja diniati untuk ibadah bisa. Lah, tidur dalam bulan puasa, ya, yang di situ lebih baik daripada dia bermaksiat. Maka karena tidurnya itu kemudian dia mendapatkan pahala. Mungkin demikian, Pak. Tapi kalau hadis pastinya ya seperti saya katakan, hadis itu banyak sekali. Kalau ada perawihnya itu bisa diterima. Kalau belum ada perawihnya jangan dipercaya sebagai hadis dulu. Nah, itu yang paling aman. Saya pribadi kalau ditanya ini hadisnya bagaimana, enggak bisa langsung jawab. Saya harus ngecek di aplikasi, di hadis-hadis itu ini kira-kira mana. Ya, jadi saya belum bisa menjawab itu hadis apa bukan karena tidak didatangkan sanadnya. Kalaupun itu hadis apakah dhaif atau sahih, kita tidak bisa bahas. Maka untuk membahas hadis itu tidak gampang. Tidak gampang. Jadi tidak sembarang langsung kita ini sahih, kecuali saya pernah mendapat. Kalau yang seperti yang jenengan itu pernah saya teliti sekilas, saya tidak menemukan itu sebagai hadis, tapi itu mungkin intisari ucapan. Nah, kecuali jenengan nanti suatu saat ketemu sanadnya dan ada takhrijnya, wah ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 8.000 sekian, padahal Imam Bukhari hadisnya cuma 7.000 sekian. Misalnya ada jenengan bisa menemukan itu, maka silakan diberikan ke saya, maka saya akan menyampaikan. Yang berat Bapak Ibu, sering orang tuh hadis Nabi, tanya aja hadis Nabi di mana? Wah, kamu tanya kayak enggak percaya. Ya memang bukan masalah percaya enggak. Coba datangkan hadis Nabi dari mana? Paling enggak takhrijnya dari mana gitu.
Banyak orang yang sering, wah sabda Rasulullah begini, begini, begini. Ketika saya tanya balik, itu di hadis apa, nomor hadis berapa, tahqiqnya bagaimana? Nggak bisa jawab. Dulu saya dikirimin dari teman S1 ngirimin. Barang siapa yang berpuasa di malam ini akan dapat pahala begini, 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 begini. Saya balas, ini hadisnya dari mana? Is pokoknya yo hadis dari Nabi. Lah iya, hadisnya dari mana? Saya ini kebetulan kok ya menggeluti bidang ini, Mbok Mono saya cek. Mbok Mono saya cek. Marah-marah, Kak. Oh, kamu nggak percaya sama teman loh. Saya bukan nggak percaya dengan jenengan, saya nggak percaya dengan ilmu yang seperti ini. Karena ini tidak ada dasarnya, ini sanadnya tidak ada, takhrijnya tidak ada. Nggak boleh dipercaya sebagai hadis. Nah, begitu nggih. Jadi untuk saat ini saya tidak mengatakan itu hadis apa hadis, saya tidak mengatakan saya tidak pernah, tapi saya belum menemukan ada hadis yang berbunyi demikian. Nanti kalau jenengan punya hadisnya, tolong saya diberitahu. Siapa tahu saya terlupa atau mungkin memang belum belajar yang itu. Nah, ngonton ya? Iya, ada lagi mungkin yang lain, silahkan. Ya. Bagaimana hukumnya jika seorang itu menggunakan hadis yang lemah untuk menyemangati? Terkadang ini dipakai untuk kultum atau bapaknya yang ceramah singkat itu, yang ya itu, yang biasanya sering dipakai oleh saudara-saudara kita itu, yaitu jamaah tabligh. Jadi menggunakan kitab apa itu namanya, Fadhail Amal itu. Padahal di situ banyak hadis yang riwayatnya lemah dan sebagian maudhu itu. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Nah, untuk hadis dhaif itu ada kriteria boleh menggunakan hadis dhaif. Yang pertama, dia tidak bertabrakan langsung dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Maka selama tidak bertabrakan dengan itu, boleh dipakai. Salah satu syaratnya itu. Yang kedua, syaratnya untuk fadhail amal, untuk penyemangat atau basyiran wa nadhiran. Yang ketiga, dia tidak sampai pada derajat mungkar atau matruk atau dhaifun jiddan atau maudhu. Nah, yang keempat, tidak boleh diyakini itu dari Rasulullah. Jadi tidak boleh diyakini itu dari Rasulullah karena dia termasuk hadis yang dhaif. Yang kelima, sebaik-baiknya amal adalah yang berdasarkan hadis yang sahih. Kalau masih ada yang sahih, kenapa sih kita tidak mengamalkan yang sahih dulu, baru kemudian yang dhaif? Karena dhaif itu nggak bisa diyakini betul-betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait bagaimana orang menyampaikannya, itu tadi tergantung derajat hadisnya bagaimana, kemudian dia menyampaikannya bagaimana. Hadis palsu boleh disampaikan dengan catatan dijelaskan hadis ini palsu. Hadis dhaif boleh disampaikan dengan catatan dijelaskan ini dhaif. Tapi kalau sampai dia tidak menjelaskan hadis ini palsu, hadis ini dhaifun jiddan, hadis ini maudhu atau matrukul hadis, itu dia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bahaya banget, itu diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tidak menyebut merek apa saja, yang jelas siapapun yang menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya itu terancam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, gitu nggih? Ya. Nah, tafadhol. Termasuk di dalam kitab Tambil Ghafilin itu penulisnya atau siapa itu, Abulat Samarkandi. Itu terkadang itu cerita-cerita ada yang berdasar, ada yang nyambung, dan sebagian itu belum diketahui. Jadi tatkala menyampaikan itu, kalau cerita-cerita itu kan asik gitu. Mustaminya bisa, wah ini beres gitu. Terus jadi itu harus dijelaskan, lama dijelaskan. Oh ini tapi hadisnya palsu. Itu enggak masalah. Nah, selama dijelaskan hadisnya itu palsu atau
maudhu atau doif, tidak masalah. Kita tidak menyebut nama pengarang atau siapa, bahkan di 4 sunan Abu Daud kan ada 6 kutubus sittah ya. Kutubus sittah 6, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Di 4 ini yang Abu Daud, Ibnu Majah, kemudian Tirmidzi dan Nasai itu ada hadis-hadis palsu, ada hadis-hadis doif. Maka dikatakan bukan sahih Ibnu Majah, tapi Sunan Ibnu Majah. Nah, selama kita menyampaikan, jadi kalau kita mengaji 4 kitab ini juga harus dijelaskan kedudukan nih, sahih, ini doif dan sebagainya. Nah, ternyata kebanyakan yang diamalkan umat ini dilalah, dilalah. Kok yang doif begitu loh, yang beredar di kalangan. Karena yang doif itu memang asik, iya, karena cerita dusta itu paling asik, Pak. Paling asik cerita dusta itu. Coba misalnya saya cerita, wah dulu saya punya gaji 1 M. Asik gitu, Pak. Ya tapi dusta. Coba misalnya yang belum nikah gitu kan, cerita bohong kepada calonnya, wah aku gini-gini, wah saya punya mobil 3, Pajero Sport punya, ini punya. Nih, orang akan, iya ya. Padahal belum tahu kenyataannya. Memang yang paling asik ya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis itu kayak apa ya, sesuatu yang menyemangatinya luar biasa, tapi tidak boleh itu dalam ilmu hadis. Nah, ngatakan ya? Ya. Monggo. Bismillah. Mau bertanya terkait dengan apa yang pernah saya dengarkan dari seorang ustadz, yaitu membahas tentang tidak diperbolehkannya menggunakan hadis ahad dalam permasalahan akidah, harus hadis yang mutawatir. Itu bagaimana Ustaz? Penjelasan di dalam Islam, apakah ada harus dengan hadis yang mutawatir yang berhubungan dengan misalkan surga, neraka atau adab kubur yang harus digunakan hadis mutawatir, tidak boleh menggunakan hadis ahad walaupun itu sahih. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, itu masuk ke dalam ikhtilaful ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian tidak. Jadi dalam keilmuan ulama, masing-masing ulama itu kadang-kadang punya standar yang berbeda. Yang kalau sudah masuk ke ranah ikhtilaf, maka pilihan kita boleh memilih salah satu tanpa menyalahkan yang lain. Contoh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim ini murid dari Imam Bukhari. Tapi dalam menentukan kesahihan hadis beda. Kalau Imam Bukhari harus dia ada bukti pertemuan. Jadi kalau dia tidak pernah punya bukti berguru, maka dianggap hadis itu tidak mutasil. Tapi kalau Imam Muslim, wah itu terlalu berlebihan. Pokok kira-kira hidupnya sezaman, maka kita anggap dia pernah bertemu. Sehingga hadis sahih terbagi menjadi 7. Sahih. Yang paling tinggi sahih muttafaqun alaih. Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah sahih alal Bukhari, sahih alal Muslim, sahih ala syartihima, sahih ala syartil Bukhari, sahih ala syartil Muslim, dan yang terakhir sahih ala syarti ghairihima. Nah, ketika ketemu yang seperti ini, maka kita tidak bisa menyalahkan salah satu yang berbeda. Termasuk tadi akidah tentang akhirat itu harus berdasarkan hadis yang mutawatir. Saya tanya dulu, kira-kira mutawatir apa, Pak? Nah, ini saya jelaskan sedikit karena tadi waktunya tidak cukup. Yang dikatakan mutawatir itu apa sih? Yang dikatakan mutawatir, di sini kan ada Umar bin Khattab. Hadis mutawatir itu adalah sahabat minimal ada 4 yang meriwayatkan. Nanti turun ke tabi'in yang Alqamah bin Waqqas juga ada 4. Turun ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga ada 4. Terus 4. Sampai Imam Bukhari 4. Itu yang dikatakan mutawatir. Dan hadis mutawatir sangat sedikit banget. Sangat sedikit hadis mutawatir itu. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau kita hanya berdasarkan hadis mutawatir ya sedikit banget hal yang kita pahami. Sehingga sebagian mengatakan yang penting sahih, bahkan hadis hasan pun sudah bisa diterima. Nah, ini kembali kepada ikhtilaful ulama. Yang pilihan kita adalah boleh memilih salah satu pendapat tanpa menyalahkan yang
yang lain. Itu namanya mutawatir. Jadi tingkatan mutawatir itu adalah tingkatan perawihnya, masing-masing perawih di tingkatan atau tobakoh ini minimal 4. Kalau dia ada salah satu yang 3, maka turun jadi hadis masyhur. Hadis masyhur begitu. Bukan hadis masyhur itu yang terkebar di umat kemudian itu masyhur. Enggak. Masyhur itu paling tidak 3, ada salah satu yang 3. Kalau ada salah satu yang 2, nah turun lagi riwayatnya. Kalau ada salah satu yang 1, maka dia jadi hadis ahad. Nah, seperti itu. Jadi satu tingkatan ada satu saja yang misalnya hanya di tabi'in, ada satu, ada sahabat, ada satu, berarti itu namanya hadis ahad. Nah, sebagian ulama kemudian mengatakan, ya pokoknya yang mutawatir aja. Kalau saya pribadi melihat, ya saya memilih salah satu tanpa menyalahkan yang lain. Ya, apakah kalau memang itu sudah sahih, sudah bisa, ya itu adalah pilihan untuk kita semua. Nah, gitu nggih? Iya. Monggo. Ini molor nggak apa-apa Pak ya? Molornya tetap atur. Mau tanya Ustaz, terkait itu Ustaz, Nur Muhammad kan di kalangan saudara kita lah, itu terkait bumi ini penciptaan alam semesta itu salah satu penyebabnya adalah dari Nur Muhammad. Terus pun di Ustaz yang saya ningali teng medsos itu ya ramai juga gitu loh. Maksudnya gitu. Terus pun di Ustaz. Kalau di medsos itu banyak orang berdebat tanpa ilmu. Jadi kalau bisa kita itu jangan asik dengan debatnya, tapi coba cari ilmunya, nanti lah tahu. Kadang-kadang yang berdebat itu kalau saya perhatikan, dia sanad dengan matan aja tidak paham kadang-kadang. Belum paham, ini hadis ini, dan sebagainya. Nah, kalau hadis yang tentang Nur Muhammad itu pernah saya cek di kitabnya, kemudian telusuri sanadnya, itu adalah salah satunya sanad yang dhaif. Nah, kalau ada yang mau mempertanyakan, ayo kita buka bareng gitu aja. Yang penting itu tadi, sama-sama punya ilmu. Nanti kalau saya ngomong begini tidak paham, ya percuma debat gitu kan. Jadi percuma kita itu istilahnya membuang-buang waktu untuk berdebat. Kalau para ulama itu tidak debat, ulama itu dia berdiskusi. Coba kita bareng-bareng duduk bareng, kita lihat buka bareng. Oh ternyata siapa yang benar, siapa yang salah, ikut-ikut. Itu ulama zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang udah serang-serangan di medsos. Ujung-ujungnya saling mengkafirkan. Oke. Maka jangan terpengaruh dengan yang di medsos ya. Kalau yang saya pernah baca itu ada yang dhaif. Adapun kalau panjenengan punya referensi lain, ayo kita baca bersama, kita cek bersama sanadnya, pakai aplikasi oke, pakai kitabnya oke. Kalau memang itu ternyata benar, maka kemudian kita percaya, kita yakini bersama-sama. Nonton ya? Iya. Monggo. Ampun. Satu mawar dari penanya online ini kayaknya gregetan. Ini kayaknya begini Ustaz, pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara kita sebagai orang awam ya, yang belum pernah belajar tentang hadis ini untuk membedakan antara hadis yang sahih, yang hasan dengan yang dhaif? Yang bisa membedakan memang adalah yang sudah belajar ilmunya. Maka bagaimana cara kita yang awam untuk membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif sesuai dengan firman Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ngerti, ahlinya, kalau memang kamu tidak tahu. Itu cara paling gampang. Karena kalau memang untuk menentukan saya seperti saya, itu tidak bisa langsung, ini saya pendak. Yose, tak golek ise. Lihat dulu di urut-urutannya. Karena hafalan kita tidak seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ya tahu itu dhaif. Sanadnya dibolak-balik tahu. Kalau saya sanad dibalik ya tidak tahu. Ya. Jadi cara yang paling gampang ya tanya kepada orang yang ngerti. Dan tidak semua orang ngerti ilmu hadis. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan hadis ketika ditanya tentang ilmu hadis belum tentu tahu.
ciri ustadz yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan itu jenengan datang aja ke rumahnya, di situ ada kitab apa enggak, dia bisa buka kitab apa enggak. Kalau misalnya dia bisa buka kitab, berarti dia betul-betul belajar di situ. Tapi kalau misalnya dia di rumahnya tidak ada kitab, ya kemungkinan itu ya belajarnya dari Syekh Google. Ya, karena Syekh Google itu Masya Allah ya, pengetahuan apalagi, ada lagi Syekh yang terbaru, Syekh Ail. Wah, itu Masya Allah itu. Saya buka langsung keluar semua di situ. Nah, hanya saja di Google dengan AI itu, kalau kita tidak punya usulul ilm, tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak tahu membedakan. Makanya paling tidak belajar usulul ilm. Kalau, aduh kayaknya belajar kok berat banget, ternyata gini, udah tanya aja kepada yang tahu. Itu lebih gampang. Nah, mengenai ya? Ya. Ada lagi? Cukup? Sampun nggih. Cukup nggih? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua fid dunya hatal akhirah. Banyak kekeliruan, apabila penjelasan saya ada yang keliru dan jenengan tahu kekeliruannya, mohon saya ditegur. Karena di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak lebih tahu. Yang ada adalah kita saling mengisi dan saling mengawasi. Kalau ada yang keliru, kita luruskan bersama biar kita tetap di jalan koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, istiqomah di jalannya, sehingga kita kembali bisa berkumpul di surganya kelak. Nah, jazakumullah khairan. Ditutup dengan doa. Nah, kita akhiri, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Alam. Masya Allah, ini seru banget nih, banyak yang tanya yang sampai hampir nggak selesai. Tapi kiranya hadis yang tentang nikah mut'ah tadi udah nggak berlaku. Aduh ya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang barangkali hendak bertanya, barangkali masih punya pertanyaan yang mengganjal, nanti bisa menghubungi para asatidz yang ada di Darul Ashfa, nanti bisa dihubungkan terus dengan Ustadz Alam. Barangkali panjenengan ingin bertanya-tanya mengenai tentang hadis, nggih. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup, informasi untuk kajian berikutnya, insya Allah di pekan depan, kajian yang kedua, kita akan menimba ilmu bersama al-ustadz kita dari Kediri, yaitu Ustadz Hatta. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, monggo ajak rekan-rekannya, saudaranya, putra dan putrinya untuk turut menyimak kajian di majelis ilmu, yaitu majelis taklim Darul Ashfa. Insya Allah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, lupa maupun